Selanjutnya kita akan menyaksikan alur cerita film Jungle. Jungle adalah film drama bertahan hidup yang dirilis tahun 2017. Film ini berdasarkan kisah nyata petualangan sekelompok pemuda ke jantung hutan Amazon. Mari gerakan jari untuk tekan tombol subscribe dan selamat menyaksikan. Pada awal tahun 1981, seorang mantan tentara bernama Yossi Ginsberg melakukan perjalanan ke Bolivia, Amerika Selatan. Yossi yang berjiwa petualang memenuhi keingintahuannya tentang belantara hutan, harta karun tersembunyi, tanaman ajaib, dan tentu saja suku pedalaman yang terasing. Sampai di perahu penyeberangan, Yossi bertemu Marcus Stem, seorang guru sekolah yang hampir saja tertinggal perahu. Sebagai sesama petualang, mereka langsung akrab dan memutuskan untuk berpetualang bersama. Mereka mendirikan tenda di area perkemahan. Saat berjalan keliling pasar, Marcus bertemu teman lamanya, Kevin Gale, yang merupakan seorang pendaki dan fotografer. Lantas mereka berkenalan, lalu berbincang petualangan masing-masing. Dan ternyata Kevin adalah pendaki yang telah mencapai semua gunung di Amerika Selatan. Tidak lama Yossi bertemu wanita yang menyapanya pagi tadi. Mereka meminum jus San Pedro dan berhalusinasi di perkemahan hingga tertidur. Esok harinya, Yossi, Kevin, dan Marcus pergi ke daerah La Paz, sebuah kota di Bolivia. Mereka menyewa penginapan di sana. Ketika Yossi berjalan di pasar, dia disapa oleh orang asing dari Austria bernama Karl Ruprechter. Lantas Karl menceritakan pengalamannya. Ia pernah mendulang emas, bertemu suku primitif, dan menikmati keindahan pedalaman hutan Amazon. Hal itu diyakinkan dengan foto-foto yang ditunjukkannya saat ekspedisi. Karl mengajak Yossi untuk mencari suku Toromonas, suku yang memiliki harta karun tersembunyi. Mendengar hal tersebut, Yossi semakin bersemangat dan mengajak teman-temannya untuk bergabung. Mereka hanya diminta $50 per orang untuk bekal di perjalanan. Selanjutnya, mereka dijanjikan bongkahan emas oleh Karl untuk dibawa pulang. Setelah menyiapkan perbekalan, mereka berangkat menggunakan pesawat menuju Madidi, Amazon. Yossi, Marcus, Kevin, dan Karl memulai perjalanan. Mereka sangat bersemangat membayangkan hal yang akan mereka temui di sana. Malamnya mereka berkemah. Saat itu, Karl menceritakan tentang suku primitif yang dulu ia temui. Esoknya di hari kedua, mereka melanjutkan perjalanan di tengah hujan. Pada hari ketiga, Marcus mulai kelelahan hingga memperlambat mereka dan tertinggal oleh Karl. Marcus berteriak memanggil-manggil Karl, dan hal itu membuat Kevin kesal. Karl, stop! Tiba-tiba, sesuatu bergerak di semak-semak. Dan ternyata itu adalah penduduk lokal yang sedang membawa sapi yang sangat besar. Mereka bertemu kembali dengan Karl dan sampai di desa Asariamas. Penduduk desa terpencil di tengah hutan ini sangat ramah dan bersahaja. Karl nampak sudah akrab dengan penduduk di sana. Malamnya, mereka mencoba arak dan cerutu lokal yang sangat keras. Esoknya di hari keempat, setelah Marcus mengobati lukanya, Karl dan Yossi mendulang emas di sungai. Lalu melanjutkan perjalanan melintasi sungai. Mereka menemukan sekumpulan kupu-kupu di sana. Lanjut ke dalam hutan, perbekalan mereka semakin menipis. Mereka bertemu seekor monyet di pohon. Dan tiba-tiba, Karl menembak monyet tersebut dan membakarnya. Karl nampak sangat menikmati monyet bakar tersebut, sementara Marcus melihatnya saja sudah mual. Esoknya di hari kelima, kondisi Marcus semakin lemah.
Akhirnya mereka lebih sering beristirahat daripada berjalan. Hey, Marcus. Marcus menyadari dan menyesal dengan kondisinya yang hanya memperlambat perjalanan mereka. Namun untuk kembali merupakan hal yang tak mungkin sanggup dilakukannya. Paginya mereka berkompromi cara mengatasi kesulitan Marcus untuk berjalan. Akhirnya mereka sepakat untuk membuat rakit dan mengarungi sungai. Awalnya perjalanan mereka menggunakan rakit sangat menyenangkan. Hingga Carl tampak cemas ketika melihat jeram yang begitu deras. Mereka panik saat itu. Kevin dan Carl bertengkar karena beda pemahaman cara mengendalikan rakit. Akhirnya mereka menepi untuk mencairkan suasana. Carl meninggalkan mereka untuk berburu. Sementara Kevin membahas cara Carl yang terlihat amatir saat melewati jeram. Yossi mencari Carl untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, ternyata ada jaguar yang sedang mengintai mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan masing-masing. Carl dan Marcus menyusuri hutan, sementara Kevin dan Yossi mengarungi sungai. Namun Carl berpesan pada mereka agar tidak mengarungi Malpaso San Pedro. Itu adalah jeram deras yang diapit dua batu besar, karena jarang ada orang selamat yang mengarungi jeram tersebut. Mereka berpamitan hari itu. Kevin dan Yossi memulai perjalanan mereka menyusuri sungai. Lalu sampailah mereka di Malpaso San Pedro. Seperti dikatakan Carl, arus jeramnya terlalu deras, hingga mereka kesulitan untuk mengendalikan rakit. Kevin berenang ke tepi sungai. Sementara Yossi hanyut bersama rakitnya yang berantakan. Beruntung ia menyangkut di batu dan berhasil keluar dari arus. Ia mencoba mencari Kevin, namun tak ada yang membalas panggilannya. Kevin! Tiba-tiba hujan turun. Namun tidak lama, ia mendengar suara panci yang berbenturan dengan batu. Yossi mencarinya dan ternyata itu adalah tasnya yang hanyut. Yossi menaiki bukit untuk mencari Kevin, namun tetap tak ada yang membalas panggilannya. Hingga sore hari, ia tak menemukan tanda-tanda keberadaan Kevin. Di hari ke-6, Yossi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan badannya lelah dan perut yang lapar, Yossi menemukan buah. Namun tiba-tiba... Dan akhirnya Yossi membunuh ular tersebut. Malamnya, Yossi tidur di bawah pohon beralaskan daun. Tidak lama ia bermimpi berada di sebuah restoran hendak memakan burger. Namun saat ingin memakannya, tiba-tiba
Paginya, Yoshi melanjutkan perjalanan. Seketika, ia menyadari ada benjolan dengan sesuatu yang bergerak di dahinya. Singkat cerita, malamnya Yoshi kembali tidur. Tak diduga, ia melihat Marcus. Namun saat ia menyalakan senter, Marcus menghilang. Lantas Yoshi mendengar sesuatu bergerak di antara semak-semak. Ia melihat seekor macan yang sedang mengintainya di semak tersebut. Yoshi menyalakan gas tabung untuk mengusirnya. Dan tiba-tiba pagi datang. Yoshi mengoperasi benjolan di dahinya, berisi hewan seperti lintah. Yoshi melanjutkan perjalanan. Dia menemui jejak tebasan pohon. Tidak lama, ia menemukan 2 butir telur burung yang hampir menetas. Karena sudah kehabisan bekal dan malas memasak, Yoshi memakan telur tersebut mentah-mentah. Hello! Hello! Yoshi menemukan bekas perkemahan tradisional. Yang tersisa hanya dedaunan kering bekas bivak. Yoshi membuka peta, yang sebenarnya ia tak mengerti peta tersebut. Berjalan seorang diri dengan kondisi basah dan kering, membuat kakinya penuh dengan lecet. Namun ia tak punya pilihan lain selain terus berjalan. To be the weakest, I will. Esok harinya Yoshi menemukan jejak sepatu, namun tidak lama, ia melihat cangkang telur yang kemarin dia makan. Dan jejak itu pun, ternyata jejak sepatunya sendiri. Itu membuat Yoshi semakin depresi. No! You! No! Ah! The river! Stay on the river! Carlos said... Yoshi memutuskan kembali ke tepi sungai agar tidak tersesat. Esok paginya, Kevin diselamatkan oleh warga lokal yang lantas membawanya ke daerah Rurenabakwe, 193 km dari lokasi Yoshi berada. Kevin meminta bantuan pihak berwenang setempat untuk menemukan Yoshi. Mendengar suara pesawat, Yoshi segera memberikan tanda dengan mengibarkan mantel. Namun, Kevin tidak melihat Yoshi dari pesawat. Sang pilot menerbangkan pesawatnya terlalu tinggi. Akhirnya Kevin meminta bantuan supir perahu lokal untuk mencari Yoshi. Setelah mendengar bahwa Yoshi telah hilang lebih dari 2 minggu, supir perahu tersebut enggan membantunya. Namun Kevin terus membujuknya hingga ingin membeli perahu tersebut. Dan akhirnya mereka berangkat. Yoshi sudah putus harapan. Kesempatannya ditemukan oleh pesawat sudah gagal. Tidak lama, ia mendengar suara wanita. Ternyata itu adalah wanita suku setempat yang sedang menangis. Ia tampak ketakutan pada Yoshi. Namun akhirnya mereka berteman meski tak mengerti bahasa satu sama lain. Sebelum tidur, Yoshi menyentuh wanita tersebut untuk memastikan bahwa ia nyata. Esok harinya mereka berdua berjalan menuju daerah Rurenabakwe. Yoshi tampak sudah sangat lemah hingga berjalan menggunakan tongkat. Lalu mereka mulai tidak sepaham hingga bertengkar. I'm starving too. I'm hurting too. My feet. Yoshi sangat depresi tak kunjung keluar dari hutan. Malamnya mereka tidur berdua. Yoshi menenangkan wanita tersebut dengan mengelusnya. Dan saat menyuruhnya tidur, tiba-tiba You'll be safe to sleep. Go to sleep. wanita itu menghilang. Esok paginya Yoshi berjalan diiringi musik. Ia sudah sulit membedakan halusinasi dan kenyataan. Ia masuk ke kubangan lumpur hisap. Yoshi melepas tasnya. Ia kelelahan hingga tertidur. Saat terbangun, Yoshi melihat daun dan perlahan menariknya hingga ia dapat keluar.
Yoshi sudah sangat lelah, kelaparan, dan ingin menyerah. Tiba-tiba ia mendengar bisikan dari dedaunan bahwa ia harus ke tepi sungai agar ditemukan. Yoshi merangkak menuju pohon yang penuh dengan semut api. Ia membuka bajunya dan menggoyangkan pohon tersebut agar semut menggigitnya. Itu membuatnya sekuat tenaga berjalan menuju sungai. Sesampainya di sungai, dia tak menemukan siapapun. Malamnya hanya kura-kura yang menghampiri. Ia berbicara pada kura-kura tersebut untuk memotivasi dirinya. Dalam tahap ini, Yoshi sudah sangat pasrah. Harapan di benaknya sudah tak tersisa lagi. Seolah ia hanya menunggu untuk mati. Keesokan harinya Kevin dan sopir perahu menepi. Mereka menghentikan perjalanan, melihat jeram di depannya sangat deras dan sulit dilewati. Akhirnya mereka berbalik arah untuk pulang. Tiba-tiba Yoshi terbangun mendengar suara Kevin. Yoshi merangkak ke arah Kevin. Yoshi sudah tak sanggup untuk berteriak. Tiba-tiba Kevin menoleh dan kembali. Yoshi sudah sangat lemah hingga tak sanggup berjalan. Akhirnya Kevin membawanya ke daerah Rurrenabaque. Sí, gracias. Okay. Penduduk sekitar mengucapkan selamat atas kembalinya Yoshi dari hutan. Setelah kondisinya membaik, Yoshi dan Kevin kembali ke penginapan di La Paz. Mereka menunggu Carl dan Marcus berhari-hari namun tidak juga kembali. Dan berikut adalah foto Kevin Gale dan Yoshi Ginsberg. Berikutnya foto Kevin Gale dan Marcus Stem. Lalu yang terakhir foto Carl Ruprechter. Kevin dan Yoshi akhirnya menyadari bahwa harta yang paling berharga adalah nyawa mereka sendiri. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya dan wassalam.